Terima kasih untuk jurnal yang berjudul Prinsip dan Faktor-Faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak oleh Muhammad Caesar. Halo, kami, kelompok 8 atas nama Mita, Juan, dan Mas Agus akan menayangkan video tentang prinsip dan faktor-faktor dalam perancangan kontrak. Dengan dosen pengampu mata kuliah praktik perancangan kontrak yaitu Ibu Selvia Oktaviana SH.MH. Pertama akan membahas tentang dasar atau prinsip dalam perancangan kontrak. Ini merupakan dasar atau prinsip yang harus diperhatikan oleh masyarakat di dalam merancang kontrak. Di dalam buku 3 KUH Perdata dikenal 5 macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Dan yang berhubungan erat dengan perancangan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum. Dalam seminar tentang reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1981, dinyatakan bahwa undang-undang kontrak yang baru akan dibuat berlandaskan pada asas kebebasan untuk mengadakan kontrak, menjamin perlindungan bagi kelompok-kelompok ekonomi lemah, itikat baik, keselarasan, kesusilaan, kepentingan umum, kepastian hukum, dan asas Pacta sunt servanda. Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak, terdapat 4 dasar atau prinsip yang dianggap sebagai sokol guru hukum kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, Pacta sunt servanda, dan itikat baik. Nah, itulah dasar atau prinsip yang menjadi bagian dari perancangan kontrak, dan sebagai masyarakat, kita wajib tahu tentang asas-asas dalam merancang kontrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak. Kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan? Mari kita ulas. Pertama, kewenangan hukum para pihak. Kemampuan para pihak yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUH Perdata, ditentukan bahwa orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa dan atau sudah kawin. Perpajakan. Pada dasarnya, setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban para pihak untuk membayar pajak kepada negara. Apakah itu pajak penghasilan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ataupun bea materai. Dan pengenaan pajak tergantung pada objek kontrak. Ketiga, atas hak yang sah. Yang diartikan dengan atas hak adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan suatu barang, seperti misalnya tukar-menukar, jual-beli, dan sebagainya. Keempat, masalah keagrariaan. Perancang kontrak juga harus memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria. Perlunya pemahaman tentang hukum agraria ini berkaitan dengan transaksi yang salah satu objeknya adalah tanah. Kelima, pilihan hukum. Di dalam kontrak yang berlaku secara internasional, maka pilihan hukum menjadi sangat penting dalam pembuatan dan perancangan kontrak. Pilihan hukum yaitu berkaitan dengan hukum apakah yang akan digunakan jika terjadi sengketa antara para pihak. Di dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, telah ditentukan hukum yang digunakan jika terjadi sengketa di antara para pihak. Keenam, penyelesaian sengketa. Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Oleh karena itulah, dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausul mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau wan prestasi. Ketujuh, pengakhiran hukum. Di dalam pasal 1266 KUH Perdata, ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak tersebut. Maksud ketentuan ini adalah melindungi pihak yang lemah. Kedelapan, bentuk perjanjian standar. Perjanjian yang ditentukan oleh pihak dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kemudian, untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku.
Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar, sehingga eksistensi unsur kata sepakat di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya mengetahui berbagai prinsip dan faktor dalam merancang suatu kontrak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.